karena di Sarijadi ini memiliki potensi yang sangat luar biasa. Ibu-ibunya semua sangat luar biasa, memiliki usaha. Terima kasih atas kerjasamanya, mudah-mudahan bisa terus berlanjut untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Nama saya Arif Ardiansyah dari Telkom, jabatan saya External Relation. Jadi untuk hari ini saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak dan Ibu, kepada Ibu Lurah saya ucapkan terima kasih juga ya Bu atas kehadirannya, dan Bapak Ibu semua yang ada di sini telah menghadiri pelatihan untuk UMKM Sarijadi. Terima kasih atas sudah meluangkan waktunya. Jadi pertama-tama di sini saya ingin tanya dulu, di sini Bapak Ibu ada yang udah bisnisnya berjalan 1 tahun atau lebih? Lebih, ngacu nggak? Oh udah banyak ya. Bisnisnya di sini F&B atau ada yang lain? Kalau yang di luar F&B boleh angkat tangannya. Apa Ibu? Craft, oh kerajinan tangannya. Ibu yang di belakang? Oh fashion, oke. Fashion juga, oke. Berarti di sini mayoritas F&B ya. Oke. Jadi di sini hari ini saya ingin mempresentasikan terkait solusi dari Lindipis yang dapat membantu kegiatan usaha ibu semua yang ada di sini. Di sini kami dari Telkom Indonesia memiliki visi dan misi untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa melalui digitalisasi untuk pelanggan-pelanggan kami gitu. Khususnya di sini bagi Bapak dan Ibu. Jadi selain itu pun kita di sini ada tujuan lain, yang mana kita ingin memajukan atau mendigitalisasi pelaku-pelaku usaha yang ada di Indonesia agar apa? Agar bisa lebih berkembang. Karena pada dasarnya seperti ini Bapak dan Ibu, usaha yang dapat berkembang itu nanti ke depannya akan bisa berkembang lagi dan semakin besar, dan itu akan berpengaruh kepada roda perekonomian di Indonesia. Karena pada dasarnya dari jurnal yang saya baca Bapak Ibu, singkatnya seperti ini. Ekonomi itu dapat berputar ketika kita mengeluarkan uang untuk membeli produk. Jadi pada dasarnya kita memperkuat ekonomi itu dengan membeli produk dan seterusnya gitu ya. Saya misalkan beli produk ke Bapak gitu, Bapak juga nanti uang yang saya beri ke Bapak itu Bapak belikan untuk produk lainnya juga kan, dan akan berputar seperti itu. Di Sarijadi ini ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang tahu ini produk, kalau mau tahu ini adalah Kafani.id. Beliau ini sangat tidak biasa ya, karena menjual produk kain kafan di internet, di TikTok ya. Jadi dia jualnya itu secara live, dan tentunya ini pasti belum ada testimoninya gitu ya Bapak dan Ibu ya. Karena belum ada meninggal yang belinya juga. Jadi harapan kita sih sebetulnya usaha Bapak dan Ibu di sini gitu ya, yang hadir semua dapat lebih berkembang lagi, dapat lebih maju lagi ya. Amin. Jadi selanjutnya mungkin dari tadi saya menjelaskan solusi-solusi apa yang kita punya. Mungkin selanjutnya akan lanjut ke materi yang lebih teknis ya. Ada dari Kak Gilang dan dari Kang Rizky. Nah, baik Ibu. Pertanyaan pertama sebelum kita mulai. Konten itu apa sih Bapak Ibu? Konten itu apa Ibu? Ada yang tahu? Promosi. Tadi ada bilang sebuah informasi, benar. Seperti yang di sini dibilang, konten adalah semua informasi yang disediakan mengenai produk dan jasa. Yang dimana memang konten tadi memberikan sebuah informasi, berbagai macam informasi, dan juga tipe konten itu sebagai banyak ibu-ibu, tapi salah duanya yang selalu ibu-ibu atau bapak-bapak lihat di sini adalah konten berupa visual dan juga teks, yang dimana visual itu bisa berupa infografis, kayak misalkan konten-konten yang isinya angka penjualan, atau misalkan produk saya nih udah beli di mana aja nih, baiknya di mana, itu juga bisa dijadikan infografis. Terus video gitu bisa reels, terus kan Shopee sana ada videonya ya, terus TikTok dan Instagram dan lain-lain. Terus bahkan foto, hanya sekedar foto produk, itu juga bisa dibilang konten. Dan juga hanya sekedar teks
yaitu berupa caption yang dimana ibu bisa membuatnya di Twitter atau blogspot ataupun website. Nah, jadi dengan adanya media sosial ini memang bisa dibilang itu senjata untuk para pelaku usaha mempromosikan produk-produk mereka. Betul ya ibu ya? Sebuah senjata yang kita bilangnya, yang dimana dengan adanya ibu membuat media sosial itu bisa membangun rasa percaya dari seorang konsumen, entah itu konsumen yang sudah lama membeli produk di produk-produk yang ada dijual oleh bapak ibu, atau bahkan konsumen-konsumen baru yang nanti akan mempercayai produk-produk bapak ibu sekalian. Nah, ini ada sebuah quotes dari saudara jauh saya, Ed Hartley. Dalam pemasaran konten, Anda perlu untuk lebih melibatkan pelanggan Anda sebagai tokoh utama dari cerita. Kalau kita rangkum lebih singkat, alias testimoni ibu-ibu bapak. Sekarang di sini libatkanlah pelanggan bapak ibu sebagai bagian dari produk yang bapak ibu buat. Kenapa kita perlu testimoni bapak ibu? Kenapa kita perlu testimoni? Mungkin yang mau jawab, kira-kira kenapa? Kepercayaan untuk menguatkan image kita, menguatkan image atau citra ya ibu ya. Nah, jadi dengan adanya testimoni, selain mempercayakan konsumen baru atau konsumen lama melalui media sosial, dengan adanya testimoni itu bisa memperkuat sebuah produk dari yang telah ibu atau bapak yang telah dibuat. Jadi dengan testimoni, oh ternyata real nih barangnya, nggak main-main nih barang nih. Oh ternyata kan banyak yang tiba-tiba menimbun apa segala macam. Oh ternyata enggak, karena real, berbentuk real gitu, karena akunnya aktif, terus pelanggannya banyak, terus ada testimoninya yang mungkin bisa dibilang valid, testimoni yang valid. Bapak Ibu, kalau untuk caption kan mungkin agak bingung ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan produk, kalau menurut Ibu captionnya kayaknya ini udah semua dari pasar, itu bisa menggunakan ChatGPT. Karena sekarang kan sudah mulai ini ya, udah serba otomatis. Tapi untuk ChatGPT sendiri memang penggunaannya harus detail. Apa nih caption apa yang harus pengen dibuat kayak? Kalau misalkan ibu yang memasukkan kata kunci di ChatGPT kayak misalkan tolong buatkan caption brownie saya. Nah itu dia biasanya memberikan alternatif, cuma mungkin nggak serk sama bahasa yang ibu pengen. Jadi memang harus detail. Coba buatkan caption untuk produk saya brownies dengan ini. Nggak apa-apa, detail aja. Dan biasanya semakin detail mereka akan semakin baik memberikan ibu pilihan yang diberikan oleh ChatGPT. Jadi itu sesi saya di media sosial yang nanti atau sekarang akan dilanjutkan oleh Kak Rizky untuk pembuatan videonya. Nah, si kreatornya ngebikin semua langkah-langkah dari awal pembuatan makanannya, dari pertama ngambilnya, dari pengambilan penumpahin minyaknya, itu kan menambah kita melihat. Buat orang-orang yang nonton itu pasti, oh pengen nonton terus nih. Terus cara pengambilan videonya itu biasanya dalam pengambilan video-videonya. Nah, kalau editing pakai CapCut itu gimana? Nah, ini aku kasih tips untuk editing paling mudah, itu pakai template CapCut. Ada yang pernah pakai template CapCut nggak? Nah, kasih ibu, biasanya tidak jeduk ya bu. Nah, kita bisa pakai editing template CapCut. Misalkan ini tampilan pertama di CapCut-nya. Terus di bagian bawah itu ada tulisan template. Nah, di template itu di bagian atas kita searching sesuai kebutuhan kita. Misalkan ibu mau masak atau apa, ibu bikin aja masak, tulis, pasti bakal muncul. Kalau ini sudah contohnya unboxing paket estetik, dan pasti langsung muncul. Terus di bagian sini, sebelum mau editing, ibu udah pastiin udah ngetek beberapa video, video dari proses makanan semuanya. Terus nanti di sini tinggal bapak ibu tinggal tambahin aja video-videonya sesuai urutan yang pengen ibu tampilkan. Udah dari ini, ibu nggak usah sulit motong videonya, pasang musik, tambahin caption, biasanya bisa langsung muncul kayak ini. Yang paling penting juga
testimonial. Misalkan ibu udah menjual produk itu ke teman-teman kalian, ke ibu-ibu sebelah. Yang paling penting itu kita videoin aja, saya videoin ibu gimana rasanya makanan ini. Kasih dia oh terima kasih untuk cookies ini karena enak banget, bla bla bla. Itu juga udah panjang. Kita kirimkan, kita upload di media sosial kita biar banyak calon-calon pelanggan lain yang tertarik dengan produk yang kita jual. Seperti ini, kita dari Indibis Jabar juga membuat konten testimonial kepada Geraha Pos Indonesia. Pos Indonesia juga menggunakan produk kita Indibis itu internet untuk produk mensupport perusahaan mereka. Dari salah satu orang pos itu menjelaskan produk dari Indibis itu seperti apa yang setelah mereka gunakan, sampai mereka mengatakan kami puas menggunakan produk Indibis. Nah, kalau itu kita upload di media sosial kita, pasti dari calon-calon pelanggan yang lain yang tidak tahu tentang produk kita itu bakal lebih tertarik. Oh, ternyata dari si bapak ini dan sampai Pos Indonesia menggunakan produk Indibis nih, kayak gitu Bu. Yang paling penting untuk video-video yang bisa kita upload untuk menaikkan produk kita di sosial media. Mudah-mudahan kita peserta dari pelatihan ini mendapatkan banyak manfaat sih. Telkom Indonesia, Indibis, terima kasih atas supportnya. Mudah-mudahan jaya terus, maju terus, dan menjadi produk Indonesia yang luar biasa. Indibis, oke.